Silakan Anur, nyalakan kamera Anda, Bang. Anda Muslim, Bang? Anur, Halo. Abang Islam? Islam. Yang begini lagi Islamnya. Bang, sebenarnya saya tuh nyari Islam yang ustadz, ustazah gitu, Bang. Tapi mereka pada ngumpet gitu loh, Bang. Kenapa yang naik orang-orang Islam seperti Anda ini? Dari penampilan Anda saja, saya sudah tahu Anda ini pasti nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Saya disuruh diskusi sama yang kayak gini terus, gimana saya tidak cepat serangan jantung kalau begini, aduh. Oke, silakan Pak, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya jelasin aja dulu apa yang Gini, ditanyakan. tadi kita udah bahas panjang lebar nih, Pak. Abraham atau Ibrahim punya anak. Anaknya siapa aja? Ishak Sama Ismail. Oke, Ishak sama Ismail. Nah, dari Ishak ini di dalam Taurat yang Quran mengatakan membenarkannya, dikatakan begini, bahwa Tuhan mengadakan sumpah dan perjanjiannya keselamatan dari garis keturunan Ishak. Itulah kenapa Tuhan selalu berfirman dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Tuhan berfirman kepada Yakub. Nanti dari Yakub nanti muncul 12 anaknya, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda, turun dari situ lagi ada Musa, ada Harun, terus sampai bawah. Nah, sementara Quran dan juga Bible Taurat tidak menyebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi yang Tuhan berfirman kepadanya. Itulah tanda, itulah bukti bahwa betul kata Taurat bahwa perjanjian keselamatan diadakan Tuhan melalui garis keturunan Ishak. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Quran tidak menyebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi? Keturunan Ismail itu adanya di bangsa Arab sendiri. Ya. Keturunan Nabi Ismail itu dari bangsa. Kalau diajak ngobrol mereka ini benar-benar dah teman-teman. Diurutin dulu. Yang saya tanya, coba dengerin dulu yang saya tanya. Kenapa Quran tidak menyebutkan satu keturunannya, keturunan Ishak Ismail yang jadi nabi yang Tuhan berfirman kepadanya? Oke, di dalam Al-Quran itu memang tidak menyebutkan silsilah Nabi Ismail. Tidak ada di dalam. Jujur mengatakan tidak ada. Oke, kenapa alasannya? Alasannya memang tidak ada alasan, memang tidak ada Ismail di dalam Al-Quran. Iya. Makanya saya bilang, karena Tuhan tidak pernah mengadakan perjanjian keselamatan dari garis keturunan Ismail. Makanya Ismail cuma mentok doang, nggak ada keturunannya disebutkan jadi nabi. Kalau Anda bisa tunjukkan siapa satu keturunan Ishak yang jadi nabi, berarti terpatahkanlah firman Tuhan yang mengatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dari keturunanmu melalui Ishak. Gitu. Oke. Gini. Kami orang Islam itu kami jujur mengatakan bahwa Ishak itu keturunannya ada di dalam Al-Quran. Tetapi Ismail memang Ismail tidak kenapa nggak ada? Memang tidak ada. Iya, kenapa alasannya? Ya alasannya tidak ada, memang tidak ada. Ismail itu di dalam Al-Quran itu memang tidak ada keturunannya. Jujur? Iya, tidak ada. Makanya begini saya bilang, dengarkan Bang. Ismail itu ketika Anda membaca Quran. Dengarin dulu. Silakan. Ismail itu datang di tengah-tengah bangsa Arab, terutama Quraisy. Ya, Quraisy itu kalau dilihat dari Quraisy itu keturunannya itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Datang ke tengah-tengah bangsa Arab. Bang, waktu saya baca kitab karangan ulama ketika Ibrahim pergi ke Mekah dan mendirikan di sana Baitullah,
Iya, bersama dengan Ismail. Ismail. Di situ nggak ada Betul. penduduknya. Iya, nanti Kok bisa itu Anda nanti katakan keturunan diutus di kepada bangsa situ, Arab, penduduknya aja nggak disitulah, ada? disitulah dengarin. Di situ nanti ada keturunan Nabi Ismail sendiri Nah, sebutkan sampai ke satu ayatnya. Quraisy. Sebutkan satu Quraisy ayatnya. tidak ada di dalam Iya, sejarah nggak itu. ada ayatnya, makanya saya bilang Anda ngarang. Bukan Makanya ngarang, saya tapi kan bilang agama Islam yang Anda anut di dalam ini sejarahnya kan itu ada. bukan agama Islam yang dimaksudkan Quran. Agama Islam yang Anda anut ini adalah agama karangan para ulama. Itu tidak ada satu Ya sudah, sangkut sebutkan pautnya dengan siapa Al-Quran, turunan bro. Ismail. Tidak Siapa ada, turunan tidak ada Ismail sama yang sekali. disebutkan dalam Quran? Tetapi ada sejarah mencatatnya. Kalau mau, Ya sudah, di Quran itu. tidak ada, betul? Iya, jujur tidak ada di dalam Oke, Al-Quran. tidak ada di Quran. Yang ada di dalam kitab karangan-karangan para ulama abad ke-19, Para ulama, betul? para sejarah ada. Para sejarah, coba sebutkan. Sebutkan sumber rujukan kitab Sirah Nabawiyah yang sekarang digadang-gadang orang Islam sebagai kitab sejarah. Silakan. Silakan. Tar. Dengarin dulu ya, Tar ya. Nah. Sulit benar mereka ini. Sabar. Ya, silakan. Kalau mau diskusi Mereka itu sudah santai, jelas bro, ya. santai. Makanya saya udah bilang kalau saya ngomong itu nggak pernah ngarang. Mereka ini kitab Oke, sucinya itu dengarin bukan ya. Quran. Kitab sucinya itu kitab karangan-karangan ulama itu. Orang Islam sudah jujur. Kami tidak bohong, di dalam Al-Quran tidak ada. Iya, makanya saya dijelaskan bilang, Ismail. makanya kitab kalian ganti. Ini bukan masalah Al-Quran dan keturunan Nabi Ismail, bro. Bukan, tidak ada sapukatnya, bro. Di Itu dalam suara Al-Quran apa itu? bukan cuma Ya sudah, itu suara apa? Coba menjelaskan silakan. Mana yang tentang mau tunjuk itu apa? keturunan, tetapi yang dijelaskan itu banyak, bukan cuma Ismail. Itu ada dijelaskan musikmu keturunan. itu loh. Ada musikmu itu apa itu? Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Biasa ya. Berdasarkan kitab-kitab dalam sejarah dan sirah nabawiyah seperti karya Ibnu Hisham, ke-12 putra Ismail adalah Nabi pertama, anak tertua dan penerus pemelihara Mekah. Oke? Oke, itu Anak kitab apa? tertuanya. Kitab apa tadi? Hah? Kitab apa tadi? Itu berdasarkan kitab-kitab sejarah di sirah nabawiyah Karangan siapa? seperti karya Ibnu Hisham. Coba cari. Kan sudah saya bilang, kitab suci mereka bukan Quran, kitab suci mereka karangan Ibnu Hisham. Nanti karangan Abdul Qadir, nanti karangan Ustadz Sujono. Pokoknya sudah saya bilang, kitab suci mereka bukan Quran, melainkan kitab karangan para ulama. Maka Karangan betullah ini- yang saya katakan, sesungguhnya mereka mengarang-ngarang kitab suci dan mereka katakan ini dari Tuhan. Salah. Makanya saya katakan, sesungguhnya sesatlah kalian karena kalian telah mengarang kitab karangan kalian sendiri. Di dalam Kembali Al-Quran lagi, itu bukan. Bang, sebentar, Bang. Sekarang begini. Quran menyuruh beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya. Oke. Terus kenapa? Jawab, Bang. Quran menyuruh kalian orang-orang Islam beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat. Menyuruh kepada kitab beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Setelah sebelum Al-Quran datang. Sesudah atau sebelum? Sebelum. Sebelum Al-Quran. Kitab apa itu? Zabur, Injil, Taurat. Oke. Sementara kitab yang Anda baru tunjuk tadi, itu kitab yang datang sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Ya sebelum Al-Quran. Kitab Nah, yang baru kamu Al-Quran tunjuk ini- tadi loh, kitab Sirah Nabawiyah itu kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Quran? Loh ini Ditanya di dalam sebelum atau Sirah sesudah aja. Nabawiyah. Bang, itu kitabmu itu sesudah atau sebelum Quran itu ditulis? Ini dijelaskan, ini kitab baru ini. Iya, sesudah atau sebelum? Ya sesudah Al-Quran.
Nah, sesudah Quran, kalian disuruh beriman kepada kitab yang sesudah Quran atau yang sebelum Quran? Lah ini kan sejarah. Ada yang mencatat sejarah, bro. Sejarah itu ada. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman waktu baca ayat itu, mereka bacanya sambil salto. Akhirnya apa? Waktu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, karena salto akhirnya beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya saya bilang sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran sambil terbalik. Itulah yang menyebabkan kalian akhirnya menjadi seperti ini. Yang terbalik itu Anda sendiri. Kok dari saya sih gimana Anda ini, astaga. Sudah jelas-jelas tadi kita sama-sama setuju. Yang jadi nabi itu turunan Ishak, bukan turunan Ismail. Buktinya apa? Quran dan Injil dan Taurat sama-sama menyebutkan yang jadi nabi itu turunan Ishak. Nah, sekarang turunan Ismail, siapa yang jadi nabi di Quran? Anda bilang tidak ada. Lalu Anda bikin kitab baru, namanya kitab karangan ulama. Di situ dibilang turunan Ismail adalah A, B, C, D. Dari A, B, C, D dari Nabi. Ini makanya kalian bikin kitab tandingan. Dengarin dulu. Kalau saya bilang Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail, percaya nggak? Mana ayatnya? Itu sebutkan di dalam Quran bahwa Muhammad sama ayatnya, bro. Apa? Bukan cuma berpatokan sama ayat. Memang di dalam Al-Quran tidak ada. Iya benar, makanya saya bilang berarti kalian tuh ngarang. Bukan ngarang. Ya sudah, tunjukkan satu ayat di dalam Quran bahwa Muhammad turunan Ismail. Oke ya. Saya bacakan ya. Silakan. Keturunan hingga Nabi Muhammad SAW dari Jalul Qaidar bin Ismail. Keturunan beliau udah dibilang dalam Quran, malah dibaca kitab yang lain. Kitab Quran. Coba sebutkan ayat Quran. Di dalam Al-Quran itu kan sudah kujelaskan tadi, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya sudah, kalau nggak ada, terus ngapain Anda ada-adakan? Sesungguhnya Anda ini adalah tukang sulap dan tukang sihir. Siapa itu tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Ya loh, gimana Anda ini? Enggak ada, bro. Ya makanya, sudah, kalau tidak ada ngapain diada-adakan? Ya kan, loh kan sudah kasih tahu tadi kan, memang tidak ada. Terus ya sudah, kalau tidak ada, kenapa kalian membuat kitab baru yang mengada-adakan sesuatu yang nggak ada? Kitab apa? Sirah Nabawiyah. Ya, dibawa dulu. Kitab apa lagi katanya, astaga? Gimana? Nggak jantungan kayak gini. Berat.